digital. Hari ini kita akan bahas tentang histogram. Oke. Kita hari ini akan membahas histogram. Nanti di akhir sesi ini kalian nanti akan diminta untuk membuat resume dari isi video yang sudah saya buat hari ini. Nanti resumenya ditulis di LMS ya, nanti akan ada forumnya untuk setiap kelas. Jadi nanti diisi sampai akhir jam pelajaran kelas tersebut. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang histogram. Histogram itu apa? Histogram merupakan grafik yang menggambarkan sebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Jadi misalkan citra digital kita memiliki nilai L derajat keabuan, yaitu dari 0 sampai L-1. Dalam hal ini misalnya nilai derajat keabuan kan 256 ya, karena nilai nilai maksimumnya, berarti derajat keabuannya dari 0 sampai L-1, 256-1 artinya sampai 255. Secara matematis dihitung dengan rumus ini. HI atau histogram sama dengan NI per N, di mana N ini misal adalah jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan dan N adalah jumlah seluruh piksel di dalam citra. Jadi contohnya seperti ini. Contoh, kita memiliki citra digital yang memiliki ukuran 8x8 piksel dengan derajat keabuan dari 0 sampai 15 nih. Ini contohnya dari 8 sampai 8x8 1 2 3 4 5 6 7, 8 dan 8 ke bawah 1 2 3 4 5 6 7, 8 dan nilai derajat keabuan di sini adalah 15 ya. Coba teman-teman perhatikan di sini bahwa tidak ada nilai yang melebihi dari 15. Oke. Nah, dari sini kita hitung nih tadi kita hitung nilai histogramnya, perhitungan nilai histogramnya itu dengan menggunakan rumus ini tadi. Histogram sama dengan NI tadi merupakan nilai jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan dan jumlah seluruh piksel di dalam citra. Berhubung citra yang kita gunakan ini yang jadi contoh tadi adalah citra 8x8, maka jumlah seluruh piksel di dalam citra itu adalah 64. 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, jadi tinggal gini. Jadi NI-nya tadi 8 dibagi dengan 64, 8 dibagi 64 0,125. Terus mungkin citra piksel ke 1, posisi 1 nilai NI-nya 4. Kemudian histogramnya adalah NI dibagi N sama dengan 64 gitu. Seperti itu. Mencarinya sampai semua tabel ini terisi nanti di sini bahwa nilai HI atau nilai histogram menyatakan nilai peluang atau probability pixel dengan derajat keabuan I. Puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Nah, citra yang memiliki kontras terlalu terang atau terlalu gelap memiliki histogram yang sempit ya. Jadi kalau misalnya kontrasnya itu terlalu gelap atau terlalu terang, maka dia akan memiliki nilai histogram yang kecil, baik ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri citra kontrasnya terlalu gelap, kalau dia terlalu ke kanan itu kontrasnya terlalu terang. Kalau yang normal dia berada di tengah-tengah. Citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas piksel. Oke, nih seperti ini nih penggambaran histogramnya nanti. Jadi jika citranya terlalu gelap, maka dia akan memenuhi distribusinya itu di sebelah kiri. Kalau dia terlalu terang akan di sebelah kanan, dan jika intensitas warnanya normal, dia akan posisi histogramnya akan di tengah gitu. Oke, baik. Ini contohnya nih gambar ini citranya normal, jadi histogramnya banyak di tengah nilainya. Oke, misalnya citranya gelap ya, citranya ini gelap, dia akan banyak ke kiri. Kalau misalnya terlalu terang atau kontrasnya terlalu tinggi, maka nilainya akan terlalu. Jadi dari histogram ini kita bisa lihat tuh citranya itu terlalu ke kiri, terlalu terang, terlalu gelap atau normal gitu, dilihat dari nilai histogram ini. Oke, baik, itu dasar teori tentang histogram. Nah,
bagaimana sih implementasi histogram pada pemrograman? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan karena histogram ini merupakan ini ya, plot atau grafik ya, maka kita perlu sebuah library untuk grafik yang ada di Python. Nah, untuk grafik kita bisa pakai matplotlib gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya matplotlib ya, silakan diinstal dulu. Caranya buka command prompt-nya ya, buka command prompt cmd di komputernya ya. Buka command prompt di cmd-nya, kemudian teman-teman ketik pip install matplotlib. Oke, matplotlib seperti ini. Oke. Nih, jika sudah dia tidak akan menginstal lagi ya. Nanti akan ada nilai yang dikembalikan, tapi jika belum dia akan menginstal. Dan tapi untuk menggunakan pip install matplotlib ini teman-teman harus install pipnya dulu dan terhubung ke internet nih. Nih, kalau saya udah nih kan already satisfied. Artinya saya udah menginstal matplotlib. Jika belum, silakan diinstal. Kodenya seperti ini, sintaknya pip install matplotlib, tapi harus terhubung ke internet. Ya, harus terhubung ke internet. Oke, baik. Jika sudah ya, caranya tetap sama. Klik file new ya. New. Kita langsung save dulu aja biar gampang. Jadi kita nge-save-nya di sini ya. Saya nge-save-nya di materi pengolahan citra di lab activity, kemudian di sini ya di lab activity. Pertama ubah dulu ekstensinya menjadi Python. Mana Python? Oke, ini Python ya. Habis Python filenya ganti nama jadi histogram.py. Udah histogram.py. Pertama kita loadkan dulu seperti biasa library dari OpenCV-nya. Kemudian karena berhubung kita mau menggunakan grafik ya, jadi kita kita panggilkan library matplotlib from matplotlib ya, import kita importkan pyplot, nama ininya pyplot splt. Oke, ini jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita loadkan dulu citranya. Image sama dengan cv2.imread ya. Kemudian lokasi filenya di mana? Di sini di dataset /c.jpg. Oke. Di sini ada file c.jpg. Nah, karena tadi awalnya secara ini adalah citra grayscale ya, makanya citra ini nanti akan saya transformasikan ke dalam bentuk grayscale. Saya langsung cv2.imread ada underscore gray scale. Oke, grayscale. Oke, ini udah ya. Oke, udah. Jika sudah, sekarang saya tampilkan nanti cv2imshow. Nama jendelanya nanti gambarku misalnya, koma img. Nama filenya seperti biasa. Kemudian kita tampilkan plot histogramnya plt his img ya, nama filenya revel, kemudian nilai maksimumnya 256, kemudian range-nya dari 0 sampai range karena kita menggunakan citra 8 bit jadi 256. Oke.
wlt.show. Oke. Ini udah ya. Jika sudah, sekarang tinggal kita jalankan programnya. Tadi kan di sini kan, ini kan filenya histogram. Klik kanan, open in terminal. Langsung py spasi histogram. Oke. Kita lihat, tunggu dulu filenya loading. Oke, nih gambarnya sepertinya sudah mulai muncul. Ini sepertinya laptopnya agak berat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman di sini bisa lihat ini gambarnya ya, gambarnya. Kemudian ini adalah histogramnya. Terlihat di sini ada yang sisi gelap. Nah, sisi gelap ini tadi adalah image atau pixel dari image bagian yang ini nih. Karena kan ini kan terlalu gelap kan gitu kan. Nah, yang terlalu terang yang di atas di sini, ini ditunjukkan dengan sini nih gitu. Kemudian yang ini adalah yang sebaran normalnya gitu, dari sini sampai sini. Oke. Nah, itu kalau untuk citra grayscale. Nah, dari citra grayscale dia dari 0 sampai 255 nilai yang vertikalnya ini tadi yang horizontalnya itu tadi adalah nilai pixelnya ya, nilai intensitas keabuannya, sedangkan yang atas vertikal itu adalah image-nya ya, pixelnya, jumlah pixelnya. Oke, baik. Nah, ini adalah citra yang grayscale kan kita juga akan deal dengan citra berwarna kan. Nah, kalau citra berwarna seperti apa? Oke, kalau citra berwarna ya tinggal kita inikan saja, tinggal kita tampilkan saja histogramnya. Oke. Nah, caranya gampang. Dari sini kalau teman-teman lihat ya, image-nya itu datasetnya di sini saya pakai yang ini ya, karena nanti citranya berwarna. Kalau ini kan sebenarnya ini citra berwarna tapi warnanya lebih cenderung keabuan tuh, walaupun tidak kita convert ke menjadi ini menjadi grayscale. Nah, karena nilainya sudah agak keabu-abuan gitu kan. Nah, caranya kita pakai yang ini nih nanti. Oke. Baik, dari codingan yang ini tadi, yang codingan yang sebelumnya kita ganti nama filenya itu apa tadi nama filenya? Saya lupa. Beach. Oke, beach.jpg. Oke, nah di sini tidak perlu kita konversi menjadi grayscale ya. Kita nggak perlu konversi menjadi grayscale. Oke. Benar ya tulisannya beach ya, BAC. Oke. Nah, gambarku di sini image. Nah, di sininya nanti kita tampilkan ininya tampilkan indeks citra warnanya. Oke. Karena berhubung citra warna itu dia terdiri dari tiga komponen nilai yang terdiri dari blue, green, dan red. Ini kita pisahkan dulu ya, filenya, split CV2 split img filenya yang ini tadi file image-nya kita split dulu warnanya berdasarkan indeksnya, yang indeks warna biru, warna hijau, dan warna merah. Kemudian di sini nantinya kita akan tampilkan bukan di sini ya, di sini sebelum ini. Oke, jika sudah, sekarang kita tampilkan ini saja ya. Oke, kita tampilkan. Oke, 1, 2, 3. Misalnya ini filter
filter merah, filter blue, ini filter green, ini filter red, filter red. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan ini tadi. Ini indeksnya kita pixel untuk yang di filter blue, ini filter green, dan ini yang ini nantinya filter red. Oke, udah. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ini. Oke. Nah, ini kita tampilkan histogram masing-masing filter tersebut. Oke. Pertama bukan EMG ya, tapi B level. Kemudian ini G, dan ini R. Oke. Dah, jika sudah, sekarang tinggal kita save dulu, kemudian baru kita jalankan. Di sini. Ini tadi caranya sama. Oke. Ya, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah tampil ya, filternya sudah tampil. Oke, nah jadi dia seperti ini nih. Ini filter RGB-nya kita udah tampilkan. Ini histogram dalam bentuk RGB-nya udah kita tampilkan gitu di sini. Nilai sebarannya, ini untuk gambar dengan filter merah, ini gambar dengan filter hijau, dan ini gambar dengan filter biru. Kemudian jika digabungkan ketiga filter itu menjadi berwarna seperti ini. Nah, sebaran histogramnya seperti yang tertampil pada gambar ini. Nah, Nah, jadi seperti itu saja penjelasan tentang histogramnya. Jadi tujuannya histogram ini nanti untuk apa? Untuk bisa dalam kita lakukan image segmentasi, kita bisa menggunakan analisis histogram. Jadi kita lihat tuh indeks yang paling bagus untuk menggunakan segmentasi ini berdasarkan intensitasnya, itu nilainya berapa, itu yang paling banyak sebarannya warna apa. Jadi kita bisa buat dari image segmentasi seperti itu. Nah, baik, itu saja penjelasan untuk perkuliahan hari ini. Nanti silakan dibuat resume dari video pembelajaran ini. Itu saja. Deadline resumenya itu nanti sebelum jam pelajaran mata kuliah tersebut di satu kelas itu berakhir gitu. Jadi contohnya misal di 5CC kan, 5CC itu jadwalnya dari jam 7 sampai jam 8.40 gitu kan. Nah, sebelum jam 8.40 resumenya harus sudah ditulis di forumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.